Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu obrolan horor. Masih bersama saya yaitu Rizky Ari dan teman nurse saya yaitu Mas Yogi. Kali ini kami akan menceritakan, ya kan, yang sebelumnya kami sudah minta izin pada narasumber dengan judul Lasminah adalah sosok jin yang menyamar dan menyukai manusia. Film. Mau sih? Nah, yuk. Gak apa-apa. Sebelumnya udah minta izin ya sama narasumber, narasumbernya yaitu Arbian dengan user Twitternya yaitu manusia bangsat. Seperti apakah cerita dari Mas manusia bangsat? Tonton video ini terus sampai selesai. Langsung aja kita nyalakan Opernya. Hai, kenalin, namaku Marsha. Aku sekarang duduk di bangku MA. Mungkin beberapa dari kalian ada yang masih asing dengan kata MA. Itu setara dengan SMA atau SMK. Cuman, kalau MA lebih banyak ke pelajaran agama Islamnya. Aku tinggal di kota Pekalongan, namun di tempat tinggalku tidak terletak di kota, melainkan di kabupatennya. Mungkin aku tak perlu menyebut nama desaku, kalian cukup tahu saja, ya, aku tinggal di Pekalongan. Aku 4 bersaudara, dan aku anak kedua. Aku juga perempuan sendiri, adik dan kakakku laki-laki semuanya. Jadi wajar kalau aku diberi perhatian lebih sama kedua orang tuaku. Saat itu aku senang sekali bisa diterima di MA yang aku inginkan. Karena sejak dulu SMP aku sudah menginginkan masuk ke MA itu. Selain tidak jauh dari rumah agama Islam, di sini juga baik, bahkan ruang pembelajarannya perempuan dan laki-laki pun terpisah. Jadi, aku bisa fokus untuk sekolah tanpa harus memikirkan laki-laki. Karena ya emang tujuanku untuk sekolah, rajin, dan tidak ada niat yang lain. Aku senang sekali. Di sini banyak teman-teman yang baik. Dan ada juga teman-temanku yang tinggal di pesantren. Kebetulan di sini selain sekolah juga ada pesantren untuk siswa-siswi yang rumahnya jauh atau dari luar kota bisa sekalian mondok di sini. Setelah pembelajaran berjalan dengan baik, berhari-hari di sekolahku akan diadakan kegiatan pramuka di luar sekolah atau kemah. Ya, namanya kemah pasti jauh lah dari sekolah dan memang mengharuskan meninggalkan rumah. Kebetulan kegiatan kemah itu diwajibkan untuk seluruh murid. Selain untuk menambah wawasan dan ilmu, kita juga dapat pengalaman karena bisa kemah dengan teman-teman. Selain itu juga bisa dijadikan cerita kelak ketika aku beranjak dewasa. Seperti biasanya orang kemah, aku membawa makanan siap saji, perlengkapan sholat, perlengkapan untuk mandi, baju, dan lain-lainnya. Aku berangkat dari rumah diantar bis. Pada saat itu dari sekolah ke bumi perkemahan agak jauh. Jaraknya kurang lebih 1,5 jam untuk sampai ke sana. Aku dan teman-temanku senang sekali karena selain mendapatkan ilmu dari pramuka, aku juga bisa lebih akrab dengan teman-teman baruku. Karena kan kita baru saja melakukan pembelajaran beberapa minggu, dan itu pun belum cukup membuatku akrab dengan teman baruku. Kita diberangkat dari sekolah pukul 2 siang. Diberangkatkan dengan menggunakan truk. Awalnya aku tidak akan tahu kalau jalannya naik turun, namun ternyata jalan yang naik turun cukup membuat beberapa temanku menjadi mual dan muntah-muntah. Suasananya senang dan gembira.
Saat itu langsung berubah menjadi kepanikan dan lebih ke fokus menangani teman-teman yang sedang muntah. Cindy dan Risa, mereka temanku yang sudah aku kenal sejak pertama kali kita bertemu. Karena mereka berdua satu SMP dan mereka pun yang mengajakku untuk berkenalan. Pada saat itu, mereka berdua muntah tidak karuan bahkan sampai tubuh mereka lemas. Untung aku membawa perlengkapan P3K untuk jaga-jaga pada saat perjalanan ataupun pada saat di bumi perkemahan. Selang 30 menit, truk kita terhenti karena rombongan truk lain ada yang mengalami masalah. Jadi dengan terpaksa kita menunggu rombongan yang sedang mengalami masalah di perjalanan. Enten-tenan di. Saat itu aku melihat jam menunjukkan pukul 14.35. Saat itu cuaca memang sedikit agak mendung, ditambah suasana yang dingin dan redup dan hembusan angin karena saat itu rombongan kita menunggu di tengah-tengah hutan yang entah di mana aku tidak tahu. Saat menunggu rombongan di belakang, aku, Risa, dan Cindy duduk di bawah pohon karet. Kita benar-benar bertiga saja. Dan memang dari awal berangkat, kita sudah bareng terus. Kita duduk gak jauh dari rombongan kita yang lain. Takutnya nanti kita kenapa-napa malah bahaya. Guru kita benar-benar khawatir dan takut akan turunnya hujan karena kita akan berteduh di mana. Rumah saja tidak ada di sini. Ditambah cemas karena rombongan yang di belakang entah mogok di mana juga kita nggak tahu. Kae nek mogok ning tengah alas ya wis lah. Bakale kluncur kabeh. Begitu ujar Bu Guru Yani. Kluncur ya, Pak? Mbah. Kecemasanku mulai menjadi-jadi saat itu karena saat Bu Yani bilang seperti itu, sudah turun rintik hujan dari atas. Pikirku itu hanya embun atau yang menetes. Namun, ternyata itu adalah air hujan. Aku bilang pada Bu Yani, "Bu, niki pripun nggih? Pun Jawa niki." Bu Yani hanya mau menggeleng-gelengkan kepala dan kebingungan. Karena Bu Yani juga bingung, guru yang lain ikut rombongan truk belakang. Pada saat itu, rombongan truk satu kebingungan harus berbuat apa. Karena pada saat itu, benar-benar perempuan semua yang di situ. Ada laki-laki pun itu hanya satu, dan itu Pak sopir truk. Gerimis semakin deras dan kita semua tidak ada yang membawa jas hujan. Pak sopir mengatakan pada kita dan mengajak agar kita bergegas dari sini saja. Takut terjadi apa-apa dan sembari kita jalan sambil mencari tempat untuk berteduh sambil menunggu rombongan truk 2. Pak sopir pun menyalakan truk dan kita semua disuruh untuk segera naik ke truk. Saat di perjalanan, kabut sangat tebal dan menghalangi pandangan Pak sopir. Namun, Bu Yani mengingatkan pada Pak sopir agar selalu berhati-hati. Sudah cukup lama kita di perjalanan. Namun, kita tidak menemukan rumah sama sekali. Hujan semakin deras dan Bu Guru Yani aman di depan bersama Pak sopir. Kita sudah basah semua. Namun kita hanya bisa pasrah dengan keadaan. Tak lama Cindy pingsan. Aku pun menepuk-empuk pipinya. Karena kita semua panik. Akhirnya Pak sopir menghentikan truknya. "Nah, apa nduk? Iki lho Pak, enten sing pingsan. Pripun iki?" Bu Yani yang cemas di depan akhirnya ikut basah dan hujan-hujanan bersama kami di bak truk. Namun kami semua panik dan benar-benar tidak ada solusi pada saat itu. Jikalau kita berteduh di bawah pohon, cuma karena kita sudah terlanjur basah. Mau nelpon rombongan truk 2 pun kan percuma karena di sini tidak ada sinyal sama sekali. Karena kasihan melihat Cindy yang sedang tak sadarkan diri,
aku pun mengambil jilbab dari tasku dengan tujuan agar Cindy tidak terkena langsung dengan air hujan yang jatuh. Dari kejauhan, salah satu teman kami ada yang melihat rumah di tengah-tengah hutan. Lalu teman kami bilang dan menyarankan agar Cindy diteduhkan di sana saja, agar kondisi Cindy tidak semakin memburuk. Kami semua setuju dan beramai-ramai mendatangi rumah itu. Namun pada saat mengetuk pintu rumah tersebut tidak ada satu orang pun yang menjawab salamku. Aku gak berpikiran aneh-aneh pada saat itu karena kami semua hanya memikirkan keselamatan Cindy. Hujan semakin deras, kami semakin cemas pada keadaan saat itu. Dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa dan meminta perlindungan pada Tuhan Yang Maha Esa. Namun pada perjalanan kami masih ingat jauh untuk sampai pada bumi perkemahan. Bu Yani bertanya-tanya, "Kae wis do tekan ndi ya kira-kira? Terus ning kudanan piye?" Nah, iya piye ya. Rumah itu tak cukup untuk menampung rombongan kami karena rumah itu sangat minimalis dan kayu atapnya sudah banyak yang keropos. Cindy tak kunjung sadar, hari semakin gelap dan kabut semakin tebal. Suasana sangat mengerikan bagiku. Namun, semuanya tetap tenang dan tidak panik. Saat hujan sudah mulai reda, tiba-tiba Cindy perlahan membuka matanya. Namun, entah kenapa, tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Semua mata tertuju pada Cindy. "Ono apa kowe do mrene?" ujar Cindy. "Sin, sadar lho iki Bu Yani karo kanca-kancamu, Sin." Cindy justru semakin keras tertawanya. Bu Yani semakin panik dan bingung harus bagaimana. "Elingono aku bakal melu salah siji muridmu tekan omah." Begitu ujar makhluk yang merasuki tubuh Cindy. Saat Cindy kerasukan, aku pun terus membaca ayat kursi. Dan semua siswi lain juga mengikutiku. Karena suasana hutan sudah tidak memungkinkan, kita langsung memutuskan pergi dari rumah tua itu. Setelah Cindy sadar, dia bertanya, kenapa bisa berada di rumah tua itu. Namun teman-teman bilang bahwa Cindy tidak ada apa-apa. Serena Bobo. Gak apa aman. Setelah kami jalan keluar sekitar 15 menit, gerimis turun lagi. Namun apa boleh buat, kita memang mengharuskan menerjang gerimis itu daripada nantinya semakin deres. Agar kita cepat sampai pada pemukiman, agar bisa menumpang mandi dan lain-lain dan tidak masuk angin lah. Saat kita sudah sampai di pemukiman warga, kami berpencar ke rumah warga untuk menumpang mandi. Karena jika kita berpihak pada satu rumah saja, kasihan sih punya rumah. Penyentak Rombongan oke kan. Setelah selesai mandi, aku dan Risa sholat asar karena tadi belum sempat. Setelah itu kami semua berkumpul di musola desa tersebut sembari menunggu maghrib dan sembari menunggu rombongan truk kedua. Namun entah kenapa rombongan truk kedua saat sudah hampir maghrib tak kunjung datang ke desa ini. Apa mungkin ya rombongan truk loro mandah ning desa liya, ujar Bu Yani. Mandah ya? Mandek Hampir loh. apa moro ning rombongan truk kedua tiba saat pagi sudah tiba, pukul 6 pagi tepatnya. Rombongan truk 2 sudah rapi mengenakan seragam pramuka lengkap dan sudah siap untuk mendirikan tenda. Saat kami telah selesai mendirikan tenda, acara demi acara berjalan dengan baik. Untungnya pada acara berlangsung, hujan tidak turun sama sekali. Namun cuacanya sangat mendung dan sedikit berkabut. Tak terasa, sore pun tiba dan kita mengharuskan istirahat terlebih dahulu sebelum mandi, sholat asar, dan sholat maghrib.
Singkat cerita, setelah sholat Isya, aku, Cindy, dan Risa bersantai terlebih dahulu di tenda sembari menunggu acara api unggun dimulai. Kita bergurau bersama teman-teman yang lainnya agar kita bisa akrab dengan satu sama yang lain. Setelah acara api unggun akan dimulai, kita bergegas ke tengah lapangan untuk mengikuti acara api unggun itu. Namun, setelah acara sedang berlangsung, lagi-lagi Cindy itu kerasukan. Ternyata makhluk yang tadi di rumah tua itu mengikuti Cindy. Semua siswi panik. Untungnya pada saat itu beberapa ustadz di sekolahku datang ke acara perkemahan untuk mendampingi ciwi-ciwi agar aman dari gangguan makhluk halus. Namun ternyata makhluk yang tadi justru ikut dengan Cindy. Para siswi semuanya menjauh dari Cindy dan segera masuk ke tenda, serta membacakan ayat kursi untuk mencegah masuknya makhluk itu ke tubuh-tubuh kita. Setelah Cindy sadar, dia tidak ikut tidur di tenda kita. Namun, Cindy harus ikut tenda guru-guru perempuan agar lebih aman, dan di depan tendanya pun dijaga oleh para ustadz dari sekolahku. Keesokan harinya, kita harus melakukan penjelajahan ke desa-desa, seperti pramuka pada umumnya. Namun kali ini sepertinya tidak akan terlalu jauh perjalanannya, karena mengingat kejadian Cindy yang waktu itu. Saat aku melakukan penjelajahan, kita happy-happy aja, dan gak ada apa-apa saat itu. Karena yang kita pikirkan hanya senang. Toh tujuan kita kesini selain pramuka juga biar senang. Setelah penjelajahan selesai, kita bersiap-siap untuk mandi dan segera melakukan sholat zuhur. Setelah itu kita bisa santai kembali di tenda masing-masing. Pada saat itu aku mandi di rumah warga yang dekat dari tendaku. Pikirku daripada jauh-jauh ke sana. Waktu aku mandi rasanya aneh, seperti ada yang mengamatiku dari atas. Namun aku tak berani melihat ke atas pada saat aku sedang berada di dalam kamar mandi. Setelah aku selesai mandi, aku segera mengemasi peralatan mandiku dan segera bergegas keluar. Saking penasarannya di atas ada apa, aku akhirnya membuka pintu kamar mandi sambil melihat ke atas. Benar saja, sewaktu aku mandi, perasaanku seperti ada yang mengamatiku. Ternyata perasaanku benar. Ada sosok wanita dengan lidah menjulur ke bawah dan mengeluarkan darah dari lidahnya. Seketika tubuhku kaku dan gak bisa digerakkan. Namun diriku mengharuskan pergi dari sini karena aku takut sekali dengan makhluk yang satu ini. Akhirnya aku teriak sekeras-keras mungkin. Akhirnya beberapa temanku datang menghampiriku yang sedang ketakutan. Duh, kenapa ya? Ayo lu, mau ningbur anak sing delok aku. Namun pada saat temanku melihat ke atas, makhluk itu sudah tidak ada lagi, yang entah pergi kemana. Aku juga nggak tahu sebenarnya itu beneran atau enggak. Aku melihat atau hanya halusinasiku aja. Alah, yuslah, laeno wae, ujarku saat itu. Sambil berjalan keluar dari rumah itu, namun entah kenapa kejadian itu masih terus membekas di pikiranku. Terngiang-ngiang. Malam pun tiba. Saat hendak sholat maghrib, aku wudhu di rumah warga. Namun bukan di tempat yang tadi sewaktu aku sedang wudhu. Ada kejadian aneh sekali. Aku seperti menginjak kaki anak kecil. Namun ketika aku pastikan di bawah, kakiku tidak ada apa-apa. Padahal ketika aku wudhu, aku pakai pakai sandal. Aku merasa bodo amat pada saat kejadian itu, karena aku sudah ditunggu teman-teman lainnya untuk sholat maghrib. Saat sholat maghrib, aku seketika pingsan pada rakaat terakhir. Saat aku sadar, aku bertanya pada Cindy dan Risa.
ternyata aku diganggu sama makhluk yang tadi aku injak. Ternyata yang tadi aku injak beneran kaki anak kecil itu. Itu adalah kaki anak jin yang tidak sengaja aku injak. Ayam. Karena emak dari jin itu tidak terima, lalu merasuki tubuhku. Aku deg-degan. Setelah mendengar itu, jantungku berdebar kencang dan kebingungan. Tapi aku kebingungan. Tapi aku tidak takut dengan hal itu karena aku punya Allah yang masih bisa melindungiku. Singkat cerita, setelah semua agenda bumi perkemahan selesai, kami semua pulang ke rumah masing-masing, ke sekolah. Kali ini truk 1 dan 2 tidak berjarak terlalu jauh untuk menghindari terjadinya hal-hal yang diinginkan. Di perjalanan rombongan truk 1 dan 2 tidak mengalami kendala sama sekali. Sampai pada akhirnya kami semua tiba di sekolahan. Aku sangat senang sekali karena kali ini Bapak menjemputku bersama adik bontotku, adik terakhir. Aku hanya menceritakan pada mereka hanya kesenangan-kesenanganku aja agar mereka ikut senang ketika mendengarkan ceritaku. Setelah panjang lebar aku bercerita, aku mandi dan beristirahat di kamarku. Sembari aku menatap barang-barangku, kembali aku seketika kepikiran dengan ucapan makhluk yang merasuki tubuh Cindy pada saat itu. Bahkan aku penasaran. Sebenarnya tujuan dia masuk ke tubuh Cindy itu untuk apa? Keesokan harinya aku beraktivitas seperti biasa. Namun saat itu aku tidak berpikiran aneh-aneh karena aku tidak mengalami hal yang janggal pada saat kemah. Malam hari setelah aku sholat isya, kejadian aneh mulai terjadi pada diriku. Mulai dari buku jatuh sendiri sampai pintu kamar mandi yang bergerak dengan sendirinya. Dan akhirnya pada pukul 2 pagi aku kerasukan makhluk halus. Dia mengatakan bahwa dia makhluk yang tinggal di rumah tua. Ketika Cindy pingsan, pada saat itu tanpa ada orang bertanya, makhluk itu memperkenalkan dirinya. Lasminah jenengku, ujar makhluk itu. Bapakku mencoba membacakan ayat kursi untuk mengeluarkan Lasminah dari tubuhku. Namun Lasminah semakin berontak dan bapakku kewalahan menghadapi Lasminah sendirian. Bapak menyuruh adikku untuk memanggil Ustaz agar tidak kewalahan menghadapi Lasminah. Saat Ustaz datang, Lasminah justru malah tertawa cekikian layaknya orang sedang bahagia. Ia malah berkata, "Diundang kabeh mono, kabeh Ustaz, kumpulin kene kabeh." Las. Sebenarnya Bapak tidak mengizinkan Ustaz untuk menyentuh aku karena memang sebelumnya aku tidak pernah bersentuhan pada laki-laki manapun kecuali Bapak. Dengan terpaksa, Bapak mengizinkan Ustadz untuk mengeluarkan Lasminah dari tubuhku. Lasminah terlalu kuat dan cerdik untuk dilawan. Namun, Bapak dan Ustadz terus berusaha mengeluarkannya dari tubuhku. Namun, Lasminah tetap saja kokoh dan tidak mau mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan Pak Ustadz dan Bapakku. Seminggu sudah aku merasakan penderitaan ini. Bapak dan Ibu sangat mencemaskan keadaanku saat ini. Namun aku harus tetap kuat melawan Lasminah. Kita tidak boleh takut pada setan, karena derajat manusia lebih tinggi daripada mereka. Waktu itu aku tidak ingat malam itu apa Bapak mengumpulkan banyak ustadz di rumah untuk meruqyah aku. Dan aku mulai deg-degan saat itu karena memang sebelumnya aku nggak pernah melakukan ruqyah. Lasminah mulai mengamuk dan memberontak saat merasuki tubuhku. Semakin menjadi-jadi dan sulit untuk dikendalikan. Sampai akhirnya bapakku mengikat kaki dan tanganku. BDSM.
Singkat cerita, setelah ruqyah hampir selesai, makhluk yang awalnya mengaku bernama Lasmina, kini ia mengakui bahwa sebenarnya dia adalah jin yang menyukai diriku. Aku yang mendengar ucapan itu dari adikku semakin takut. Namun bapak berkata, wis aja wedi. Sing penting ngaji karo salate aja lali. Iki, Pak. Ujar bapakku memberi mandat seperti itu. Tamat. Selesai. Ya, begitulah kisah dari manusia bangsat. Bangsat. Apa sini? Mas Arbian. Kisahnya sungguh mencekam, Mas ya. Bener-bener mengalami hal-hal yang mistis sampai diliatin pas mandi, terus menginjak kaki anak jin, ya kan? Nggak sengaja. Dengan tidak sengaja, itu hal-hal yang pengalaman banget. Bisa langsung kontak dengan si makhluk halus itu. Mungkin Lasmina ini dulunya kakak pembina pramuka. Tapi akhirnya ngaku sebagai jin. Iya. Dia mengikuti dari rumah tua itu. Tapi bapaknya ya masih berkeyakinan kuat, imannya kuat. Pokoknya ojo lali sholat, ojo lali ngaji. Insya Allah kita masih dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena derajat manusia itu lebih tinggi daripada si Lasmina. Jilbab. Lasmina. Ya itu, iya Mas ya. Hal-hal yang pasti terjadi pas posisi kemah itu pasti ada. Kalau enggak karena kejadian apa gitu, kita tersandung dengan hal-hal tertentu. Apalagi tempatnya itu di hutan belantara. Mungkin rumah tua itu rumah tak kasat mata. Aslinya Ketoke lho. Ketoke. Sok di hutan ada rumah. Ya, wes lah. Cukup sekian episode obor kali ini. Next kita akan mengundang narasumber. Sopo? Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Obor. obrolan.